Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, kakak-kakak sekalian, khususnya peserta KMD yang berbahagia. Sebelum saya melanjutkan atau menyampaikan informasi kepada kakak semua mengenai materi kepramukaan pada kesempatan ini, nanti saya akan menyampaikan materi tentang postur pembina pramuka siaga. Sebelumnya perlu saya perkenalkan diri bahwa nama saya Jikan, SPD. Nama saya cukup singkat, itu adalah pemberian orang tua yang patut saya syukuri. Dan saya lahir di Kediri, khususnya yaitu di Dusun Ngemplak, Desa Dungus, tidak jauh dari sini. Dan selama ini saya tinggal di Dusun Cangkring Malang, Desa Pucangro, Kecamatan Bodo. Saya kelahiran tanggal 11 Juli tahun 1966. Untuk keseharian saya diberi amanah untuk bekerja di SDN Genduk Watu 4, Kecamatan Loro. Mengenai hubungan dengan saya bisa berkomunikasi melalui 085 745 527 atau menggunakan email jikan1966@gmail.com. Itu sekilas tentang identitas saya yang bisa kakak-kakak ketahui, dan apabila ada ingin menanyakan sesuatu bisa berhubungan baik melalui email atau melalui HP yang sudah saya sampaikan nomor tadi. Selanjutnya kakak-kakak, di sini saya akan menyampaikan materi kursus pada kesempatan ini adalah tentang postur pembina pramuka siaga. Kalau bisa dilihat bahwa namanya postur itu adalah bentuk tubuh atau perawakan dari seseorang, kalau itu postur manusia, ya. Sedangkan pembina itu boleh dikatakan pembina adalah orang yang membina dan mengusahakan untuk menjadi lebih baik. Sedangkan siaga, kata siaga itu adalah mengenai sesuatu dalam keadaan sesuatu, ya. Sesuatu dalam keadaan itu disebut dengan siaga. Secara lengkap pengertian dari postur pembina pramuka siaga adalah bentuk atau profil orang dewasa yang sekurang-kurangnya berusia 20 tahun dan sekurang-kurangnya untuk pembantu pembina itu usianya adalah 16 tahun yang bergabung dalam kepanduan, khususnya diperuntukkan untuk membangun dan mengusahakan peserta didik dalam usia 7 sampai 10 tahun dalam gerakan kepanduan sesuai dengan tujuan gerakan pramuka dan mampu mengimplementasikan secara efektif, secara kreatif, sehingga menjadikan anak didik itu menjadi peserta yang bergerak dalam keadaan dinamis. Itu sekilas mengenai postur pembina pramuka. Sedangkan kakak-kakak semuanya bisa melihat dari saya apakah saya ini merupakan postur pembina yang ideal atau bukan. Bisa dilihat bagaimana penampilan saya, apa yang saya gunakan, yang saya pakai saat ini adalah pakaian yang saya gunakan ini sudah sesuai atau belum dengan postur pembina pramuka siaga yang ideal. Tadi dikatakan pembina itu adalah mengusahakan untuk menjadikan peserta didik itu bergerak secara dinamis. Istilah umum yang merujuk kepada kata dinamis adalah segala sesuatu atau kondisi yang terus-menerus berubah, bergerak secara aktif dan mengalami perkembangan yang berarti. Itu yang disebut dengan dinamis. Hidup seorang itu dikatakan dinamis apabila dalam hidupnya itu mengalami berbagai macam keadaan, mengalami pasang surut, mengalami semangat, dan penuh dengan antusias. Sedangkan postur pembina ideal gerakan pramuka siaga yang harus dimiliki itu yang pertama adalah mempunyai profesionalisme, ya, atau dikatakan profesional.
Dikatakan profesional itu apabila yang bersangkutan itu mempunyai profesi atau mempunyai keahlian secara khusus, ya. Jadi profesional itu bersangkutan dengan profesi atau keahlian. Sedangkan yang kedua itu memerlukan kepandaian khusus dalam menjalankan tugasnya. Untuk yang ketiga adalah mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukan. Jadi seorang profesional itu dalam melakukan sesuatu mesti ada bayaran yang diperolehnya, sehingga tidak menjadikan sesuatu itu bersifat amatiran atau sifatnya yang biasa-biasa saja. Jadi yang namanya profesional atau kita bandingkan atau kita lihat dengan profesi-profesi yang lain itu sangat mahal harganya. Lanjut, Mas. Sedangkan yang kedua, syarat yang kedua itu adalah kompetensinya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang disebut dengan kompetensi adalah suatu kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan atau tugas dalam bidang tertentu. Ya. Jadi kalau profesional kita sebagai seorang pembina, maka kita harus menguasai semuanya. Nah, yang namanya kompetensi ini ada hubungannya, yang pertama adalah dalam aspek pengakuan. Yang kedua adanya aspek pemahaman. Sedangkan yang ketiga itu adalah aspek pengkajian atau penilaiannya. Itu mutlak harus dimiliki oleh seorang profesionalisme. Yang ketiga, yang syarat harus dipenuhi adalah adanya sertifikat atau sertifikasi yang jelas. Sertifikasi adalah atau kualifikasi saja adalah suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesi terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas secara spesifik. Nah, untuk sertifikasi ini yang jelas kalau sebagai seorang pembina pramuka itu harus memiliki ijazah KMD, adanya sertifikat seperti kakak-kakak laksanakan pada hari ini atau pada kesempatan ini, di mana kalau kakak-kakak menyelesaikan kursus ini, maka kakak-kakak akan memperoleh ijazah maupun sertifikat KMD. Syarat yang keempat sebagai seorang profesional itu adalah performanya bagus, kinerjanya bagus, dapat mempunyai kemampuan dasar tentang dunia anak sehingga perkembangan anak terarah dengan baik dan sesuai dengan tujuan dalam gerakan pramuka itu sendiri. Sedangkan yang kelima yaitu menguasai cara memberikan instruksi. Ya, jadi seorang pembina yang profesional itu tahu bagaimana menyuruh anak, bagaimana memberikan instruksi pada anak, itu harus jelas dan harus tepat penggunaannya. Sedangkan syarat yang keenam adalah menguasai psikologi pendidikan anak. Apalagi kita sebagai pembina siaga yang identik, yang kita ramut, yang kita didik itu adalah anak-anak kecil, maka kita diperlukan mengetahui psikologi pendidikan anak, paling tidak mengetahui karakter anak itu bagaimana. Dan ini difokuskan tentang kecerdasan visual atau bagaimana objek dan ruang. Ya, jadi kita harus mengetahui pola anak itu bagaimana, pola pikir anak itu bagaimana, sehingga kita mampu untuk membawa anak ini menjadi lebih baik dan anak-anak itu mengerti apa yang kita kehendaki. Sedangkan untuk syarat yang ketujuh sebagai pembina pramuka yang benar atau yang ideal adalah menguasai prinsip dasar dan metode kepramukaan. Mengenai prinsip dasar dan metode kepramukaan ini, insya Allah kakak-kakak akan mendapatkan di materi yang lain, yaitu tentang PDK MK. Itu akan dipelajari dalam
kegiatan atau dalam waktu yang lain pada kursus ini. Itu saja yang saya sampaikan kepada kakak-kakak pada kesempatan ini. Semoga apa yang sedikit saya sampaikan ini ada manfaatnya dan bermanfaat bagi kakak-kakak, dan harapannya setelah mengikuti kursus ini, setelah mengikuti kegiatan ini, kakak-kakak bisa menjadi pembina pramuka yang profesional. Demikian yang saya sampaikan, ada kurangnya itu dari saya dan ada lebihnya itu semata-mata adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.